Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Syahrul Gunawan dari Prodi Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Nah, pada kali ini tuh saya akan membuat suatu video konseling yang dimana saya sendiri sebagai pemerannya ya, dengan saya sendiri, dan dimana saya menggunakan teknik desensitisasi sistematis ya. Mungkin itu saja basa-basi dari saya. Nggak usah lama-lama, langsung saja kita menuju ke video konseling. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Mari silakan dulu nak. Ya, makasih Pak. Bagaimana kabarmu hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Syukurlah. Tadi pelajaran apa sebelum kesini? Fisika Pak. Bagaimana dengan pelajaran tadi? Menyenangkan Pak. Baiklah, nampaknya Nanda ini punya keperluan ya sama Bapak. Saya ingin konseling Pak. Sangat senang sekali nak bisa datang ke sini. Sebelumnya pernah mengikuti konseling ya? Belum pernah Pak, baru sekarang ini saya mengikuti konseling Pak. Baiklah, sebaiknya Bapak dulu jelaskan bahwa kita itu melakukan proses konseling yang dimana dilakukan oleh konselor yang profesional ya, dapat dikatakan juga guru BK ya, seperti Bapak sendiri, untuk membantu anak ini menyelesaikan masalahnya. Nah, ini banyak hal-hal yang dapat kita peroleh dari proses konseling ini. Ya, bagaimana dengan Nak? Apakah sudah paham dengan konseling ini? Oh, begitu ya Pak. Kalau begitu saya sudah paham Pak. Sekarang saya mengerti tentang konseling ini Pak. Nah, sebelum kita memulai proses konseling, alangkah baiknya kita mengatur jadwal dulu ya. Kita mengatur waktu minimal 30-45 menit ya. Bagaimana dengan Nak? Apakah waktu itu sudah cukup atau bagaimana? Baik Pak, saya setuju. Baiklah, coba Nak ceritakan kepada Bapak apa yang mengganjal di hatimu dan pikiranmu saat ini. Begini Pak, sebenarnya saya itu merasa deg-degan kalau melihat orang marah-marah Pak. Maksud kamu? Jadi begini Pak, maksud saya itu jika ada teman-teman saya dimarahi oleh guru, saya merasa deg-degan Pak, merasa takut. Coba kamu ceritakan kenapa itu bisa terjadi dan sejak kapan itu terjadi pada dirimu? Begini Pak, dulu itu saya baik-baik saja Pak, tapi semenjak tante saya telah sukses, kaya, dan ia menjadi sombong begitu Pak, dan berkuasa di keluarga, dan ia juga mempunyai anak tunggal dan sangat dimanja Pak, dan siapa saja yang membuat anaknya menangis itu pasti dimarahi habis-habis Pak, habis-habisan, dan saya selalu kena sasarannya Pak. Dan karena saya yang paling tua juga, pernah satu ketika kami bermain-main, tiba-tiba sepupu saya bertengkar begitu Pak, dan dengan saudara saya yang lain Pak, dan saya dimarahi habis-habisan Pak oleh tante saya. Ini sering terjadi Pak oleh saya sendiri. Jadi sejak itu saya kalau ada orang marah-marah pasti gemetar dan ketakutan Pak. Ya, Bapak sangat memahami perasaanmu. Sepertinya kamu sangat terganggu sekali dengan keadaanmu saat ini ya. Sangat Pak, sangat. Baiklah kalau begitu. Jadi kamu sekarang sedang mengalami trauma ya, akibat tante kamu sering marah-marah terhadapmu. Bagaimana menurutmu? Ya begitulah Pak. Kamu sudah menyadari ya dan merasakan bahwa kamu saat ini mengalami masalah trauma dan cemas. Ya Pak, dan saya ingin menyelesaikan masalah saya ini Pak. Bagus sekali, ini adalah sebuah kemajuan yang sangat Bapak inginkan. Oleh karena itu, saat ini sangat tepat bila kita mendiskusikan tujuan yang ingin kita capai dalam konseling ini. Ya Pak, saya setuju.
Ya, baik, tujuan konseling kita ini adalah untuk meningkatkan kemampuan kamu dalam mereduksi atau menurunkan intensitas ketegangan yang kamu rasakan ataupun kecemasan yang kau rasakan. Maksud Bapak adalah hasil konseling ini berupa bantuan agar kamu mampu menurunkan ketegangan akibat cemas yang kau rasakan saat ini. Begitu ya Pak. Lalu saya harus bagaimana Pak? Baik, sekarang mari kita mulai. Coba pejamkan mata, kemudian tetap melakukan relaksasi, santai aja ya, santai aja. Sekarang saya menyebutkan keadaan atau situasi yang teringan sampai sedang hingga yang terberat ya. Jika kamu membayangkannya dan kamu merasa tidak sanggup atau tidak kuat, angkat tangan kamu aja ya, mengerti? Ya Pak, saya mengerti. Ya oke, tetap rileks ya, tetap rileks. Bayangkan kamu sedang bermain dan dengan saudara atau sepupu kamu di ruang keluarga dan tante kamu ada di ruangan itu juga. Kemudian sepupu kamu itu anaknya tante kamu bertengkar dengan saudara yang lain ya, dan dia pun menangis. Lalu tante kami itu menghampiri kalian. Sekarang tante kami itu mulai berbicara dan dengan suara yang keras, dan bayangkan raut wajahnya itu. Pak, saya ngeri membayangkannya Pak. Oke, sekarang buka matamu, rileks, tarik nafas dari hidung perlahan dan keluarkan dari mulut hingga kamu benar-benar rileks dan tenang. Ya, rileks saja, rileks. Sudah Pak. Apa yang kamu rasakan? Saya ngeri Pak. Awalnya biasa saja, tetapi ketika saya mulai membayangkan tante saya berbicara dan membayangkan wajahnya itu, saya sangat ngeri Pak, saya sangat takut Pak. Oke, kita sudah pada tahap sedang ya, dan kamu sudah merasa tidak sanggup. Kita harus melakukan ini lagi ketika kamu sudah siap dan melewati tahap akhir, yaitu tahap yang terberat. Bagaimana? Baik Pak, kita akan mempraktekannya lagi. Bagaimana keadaanmu sekarang? Saya merasakan lebih baik Pak, karena saya telah menceritakannya Pak. Oke, sekarang kita mulai lagi ya. Sekarang rileks dan ambil napas dalam-dalam. Pejamkan mata kamu. Sekarang bayangkan seseorang yang sedang memarahi anaknya dengan suara pelan karena tidak mau belajar. Ya, sekarang seseorang yang sedang memarahi anak itu memarahi anaknya dengan suara yang keras. Dan sekarang kami itu berada dalam sebuah ruang. Di sana ada keluarga, semua anggota keluarga, termasuk ada tante kamu juga di sana. Kamu sedang bermain dengan saudara-saudara kamu. Tiba-tiba saudara kami itu bertengkar, yaitu anaknya tante kamu ya, menangis. Kemudian kamu yang disalahkan. Tante marah sekali kepada kamu. Saya tidak sanggup Pak. Oke, sekarang buka mata kamu, rileks saja ya. Tarik nafas dari hidung dan keluarkan perlahan dari mulut. Ya, bagaimana perasaanmu? Deg-degan Pak, tapi sudah lebih baik. Oke, rileks saja ya. Ini semuanya butuh proses. Tapi ini tidak seperti kemarin Pak. Saya sekarang tidak begitu ketakutan Pak. Bagus sekali, bagus. Ini adalah suatu kemajuan. Bagaimana kita lanjutkan? Saya siap Pak. Ya baik, sekarang bayangkan wajah seseorang yang sedang marah sekali, bahkan akan memukul wajah kamu ya. Bayangkan raut wajahnya, tatapannya, matanya, dan suaranya yang sangat keras. Oke, buka matamu, tenangkan dirimu, rileks ya, tenangkan, santai aja. Kita santai, rileks.
Ngeri Pak, ngeri. Kamu itu sudah berusaha ya, tinggal satu langkah lagi. Semua butuh perjuangan dan kamu sudah melakukannya. Ini suatu kemajuan yang cukup bagus. Baik Pak, mari kita lanjutkan lagi. Baik, mari kita mulai lagi. Bayangkan wajah seseorang yang sedang marah sekali, bahkan akan memukul. Bayangkan raut wajahnya, tatapan matanya, dan suaranya yang sangat keras kepadamu. Sekarang buka matamu, rileks, tarik nafas dari hidung, keluarkan perlahan. Saya sudah lebih baik Pak. Bagus, kamu sudah berhasil melewatinya ya. Selamat. Terima kasih Pak, saya sangat senang sekali Pak. Sama-sama. Jadi kamu itu harus tetap semangat dan jangan cemas ataupun takut lagi kalau melihat seseorang yang dimarahi atau jika tante kamu yang memarahimu. Iya Pak. Bagaimana? Apakah masih ada yang ingin kamu bicarakan lagi? Sepertinya sudah tidak ada Pak. Baiklah, sepertinya pertemuan kita kali ini kita akhiri dulu ya. Baik Pak, sepertinya saya permisi dulu Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama. Jika ada yang ingin dibicarakan lagi, tidak usah sungkan-sungkan ya menemui Bapak di sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah semuanya, mungkin itu tadi ya dari video konseling yang dimana pemerannya kami sendiri yang melakukan konselingnya dengan teknik desensitisasi sistematis. Nah semoga dari video konseling ini dapat bermanfaat bagi kalian, dapat bermanfaat bagi banyak orang, terutama bagi pelajar-pelajar ya, agar dapat mengurangi tingkat kecemasannya. Nah, mungkin sampai di situ saja. Terima kasih telah menonton video ini dan bye bye.